Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallah bida'awatihi wal tazama bitariqatihi wal ahkam syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa mastari ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallah. Yang kami hormati Bapak pengawas, Bapak Haji Tola Adi dan Bapak Korwas Bapak Ahmad Fauzi. Yang kami hormati para bapak ibu beserta halal bihalal pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah yang sangat besar, nikmat silaturahim, nikmat pol kompol, menjalin persaudaraan dalam satu gerak langkah mengantarkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang salih salihah, yang berprestasi dunia akhirat. Para bapak dan ibu, mohon maaf ini agak molor sampai bawal sapolo. Waktu mudah-mudahan lutut karena padatnya acara. Sebetulnya kami juga merencanakan mengundang, tapi waktu yang terbentur dengan kegiatan AS, asesmen sumatif, sehingga kami hanya bisa melaksanakan di atas jam 9 atau bahkan sekarang jam 10. Bapak dan Ibu, karena nanti akan ada pembinaan, ada pesan-kesan, ada sharing dan sebagainya, sehingga kita perlu menghemat waktu sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk pada pembahasan tupoksi kita sebagai guru, saya akan sedikit mengantarkan acara ini dengan sedikit pesan-pesan moral halal bihalal. Halal bihalal ini sebuah istilah yang khas, ya, familiar untuk Indonesia, karena ini istilah memang lahir dari Indonesia, yang di dalamnya dikandung sebuah makna, ya. Manabi bahasa bodaya istilahnya halal bihalalnya kosong-kosong, pada kosong, ya. Sama saling memaafkan, barangkali begitulah kira-kira. Saya akan menggarisbawahi 3 hal saja terkait halal bihalal kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, pesan moral yang bisa kita petik adalah Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ayat ini sangat sering digunakan untuk acara halal bihalal gitu. Karena ayat ini maknanya adalah setelah engkau tunaikan satu urusan, maka lanjutkan dengan urusan yang lain. Artinya setelah selesai satu urusan, jangan cukup selesai urusan itu, tidak ada urusan yang lain. Para mufassir, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini berbeda-beda, tapi makna kira-kira sama. Ada mufassir mengatakan, seorang ahli tafsir mengatakan, apabila telah engkau laksanakan urusan dunia, lanjutkan, selesaikan urusan akhir. Mufassir yang mengatakan, apabila telah engkau tunaikan ibadah sholat, lanjutkan dengan doa. Dan semua terangkum maknanya adalah lanjutkan kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah menuntaskan Ramadan selama sebulan penuh. Nah, bagaimana kita melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan itu, implementasinya dalam 11 bulan yang lain. Kira-kira sama maknanya. Jadi kita telah menuntaskan satu peristiwa agung yang namanya Ramadan. Banyak sekali pesan-pesan moral yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Pembiasaan baca Al-Quran, pembiasaan qiyamul lail dan sebagainya, pembiasaan bersedekah, bagaimana kita implementasikan di ini nanti
terkait dengan tupoksi kita, Bapak Ibu. Secara singkat, yang kedua, garis besar yang kedua adalah yang bisa kita petik, bahwa halal bihalal ini adalah momentum kita merapatkan barisan, momentum kita untuk saling bersilaturahim, khususnya para pendidik di Kecamatan Gayam. Bagaimana kita menjalin silaturahim, persaudaraan, karena memang persaudaraan itu hukumnya wajib, Bapak Ibu, bukan sunnah. Banyak sekali ayat atau hadis yang menyebut ya persaudaraan, al-ukhwah, al-ikhwah dan sebagainya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum, misalnya. Bahwa setiap mukmin itu bersaudara, maka berdamai, damaikan. Jangan pernah terjadi sengketa di antara kalian. Dan banyak lagi hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Ini implementasi dari halal bihalal, Bapak Ibu. Misalnya Rasulullah mengatakan, akhir balin nasma tuhibbu li nafsik. Cintailah manusia sebagaimana engkau cintai dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan banyak lagi, mungkin nas-nas yang lain para bapak dan ibu lebih paham, ya. Bagaimana misalnya disebutkan dalam sebuah hadis sebelumnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Orang mukmin dan mukmin yang lain itu adalah bagaikan satu bangunan, kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Yang satu menguatkan, saling menguatkan. Yang kedua masuk ke yang ke laut. Tembok timur masuk ke tembok barat, saling menguatkan satu sama. Bahkan juga al-mu'min itu ibaratkan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Mana bisa tong aroma sakit, maka sakit akan menjalar ke seluruh tubuh. Inilah gambaran seorang. Karena itulah mari kita tanamkan ini untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, pesan moral yang bisa saya sampaikan, sebuah sabda Rasulullah SAW, khairukum indallah anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata orang yang paling baik menurut pandangan Rasulullah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang. Nah, guru adalah profesi yang luar biasa, yang bisa bermanfaat bagi anak cucu kita. Kalau murid kita menyampaikan kepada muridnya, kepada anaknya, terus ilmu kita akan terus sampai hari kiamat. Dan inilah kesempatan emas kita untuk menjadi ladang amal kita, Bapak Ibu. Karena itu jadilah kita orang-orang yang loman mengajari anak-anak. Ya, wah jam saya sudah habis, sekarang bukan jam saya, kelas sebelah kosong, biarkan saja. Jangan begitu. Karena berlomba-lombalah untuk mengantarkan ilmu kita, karena setetes ilmu kita bisa jadi menjadi ilmu di antara sekian banyak ilmu yang kita berikan, bisa jadi ilmu itu akan terus estafet sampai kepada anak cucu kita. Dan selama ilmu itu bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih, maka ilmu itu akan menjadi saham terbesar kita di hadapan Allah nanti. Para bapak, ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itulah pada kesempatan yang mulia ini mari kita tanamkan momentum halal bihalal ini, implementasi Ramadan kita. Mari kita tanamkan bahwa 11 bulan yang lain mari kita kawal anak-anak kita dengan penuh keikhlasan, Bapak Ibu. Karena amal itu akan sampai dengan 2 syarat, ikhlas dan benar. Kalau ikhlas tidak benar juga tidak akan sampai kepada Allah. Atau benar tapi tidak pernah ikhlas, ya. Yang kita harap misalnya gaji saja, wah ini hanya dapat gaji saja, kan eman-eman. Jadi ikhlas saja, ya, ikhlas. Tambah ilmu bukan sekedar sesuai kurikulum, tapi kita bimbing anak menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Jangan hanya mentargetkan kurikulum saja misalnya selesai, tapi di luar itu anak akhlaknya tidak kita bina. Jadi jadilah, tataplah anak dengan doa, tatap mereka dengan doa. Ketika mereka dalam kelas, tatap satu persatu mereka dengan doa-doa kita. Dan doa kita, doa seorang guru dan muridnya adalah doa terbaik yang bisa mengantarkan mereka menjadi anak yang hebat. Ketika mereka bermain, tatap dengan doa. Jangan pernah marah kepada murid, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya marah, tak kena ngapa, pancelae. Pancelae. Jadi jangan sampai mukul, marah, emosi nggak ada gunanya. Ya. Atau diberi hadiah yang mendidik. Ya. Saya pernah ketika kemah Ramadan, dua murid saya itu hilang. Setelah itu ternyata
dicari-cari dia ketemu sedang berenang di kamar mandi. Sebentar lagi menjelang maghrib ini akan dipakai wudhu untuk anak salat berjamaah. Dia berenang di di kolam renang di kamar mandi itu. Kayaknya jadinya tidak karuan, sudah acak-acakan, ya jelas ya tidak layak untuk wudhu dan mandi. Anak-anak sudah antrian mau wudhu itu. Ya akhirnya dia tidak usah dimarahi. Tolong bersihkan, koras, bersih sampai mare. Setelah itu ditinggal, ya beri waktu sekian, ya, dan ternyata semangat dia menyelesaikan itu, merasa hukuman itu mendidik dia. Ya setelah alhamdulillah tidak diulangi lagi Bapak Ibu. Paling tidak dengan kita marahin dia nggak ada manfaatnya juga, apalagi puasa-puasaan Bapak Ibu. Jadi sudah diberi aja hukuman yang sekiranya bermanfaat bagi dia dan bagi kita. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa kita nanti akan dibimbing oleh Bapak pengawas seperti apa sebetulnya kita sebagai seorang pendidik, walaupun mungkin nanti singkat-singkat ya, agak singkat-singkat karena mungkin kita diburu oleh waktu. Jadi Bapak dan Ibu, intinya marilah kita berbuat bukan hanya orientasi dunia. Jangan hanya berorientasi dunia, tapi bagaimana idroksilah billah, nyambung kepada Allah. Ketika kita mengajar kita nyambung kepada Allah, sehingga nilainya ibadah. Tapi kalau tidak nyambung, kalau tidak diniatkan karena Allah, maka tidak benar ibadah Bapak Ibu, tapi benar oleh gaji. Hanya gaji saja, eman-eman. Jadi gaji dapat, ilmu kita dapat berikan, dan kita dapat pahala dari Allah SWT. Dan banyaklah bersyukur Bapak Ibu, banyaklah bersyukur bahwa kita menjadi orang di antara sekian banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi guru, dan kita adalah salah satu. Dan kita adalah orang-orang yang Allah beri kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya Bapak Ibu. Kita gunakan sebaik-baiknya usia kita ini. Maksudnya apa? Ya, 2020, 2021, 2022 itu adalah aroma kematian di mana-mana. Setiap hari kita dengar bagaimana berita di televisi, sekian ribu hari ini, sekian medis dan sebagainya, di mana-mana mereka meninggal dunia. Dan ternyata Allah takdirkan kita di antara orang-orang yang masih berkesempatan hidup bersama. Artinya bagaimana kita memanfaatkan hidup yang kedua kalinya ini untuk senantiasa menjadikan kita yang menjadi ladang amal bagi kita, bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mungkin ada GTT yang mungkin gajinya pas-pasan, ikhlas saja, Allah akan berikan yang terbaik nanti. Tapi kalau tidak ikhlas, sudah gaji kecil, nggak dapat pahala, karena mana-mana. Jadi ikhlas kepada Allah SWT, karena kita sudah niatkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah untuk menyusul teman-teman Bapak Ibu yang lain. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena ajaban li amri mu'min, menakjubkan orang mukmin. Kenapa? Karena ada dua perkara. Apabila dia mendapat nikmat dia bersyukur, apabila dia dapat musibah dia sabar. Inilah yang menjadikan mukmin itu ajaban li amri mu'min, menakjubkan orang-orang mukmin. Karena itulah dengan dua ini ya kita bersyukur. Karena masih banyak P3K yang ada di timur kita, Kesapekan dan sebagainya. Ya. Karena itulah nanti mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua, terutama saya sendiri Bapak Ibu. Sebagai manusia biasa, saya banyak kelemahan kekurangan yang kita saling mengisi, saling sharing dan sebagainya. Mungkin demikian saja sekilas. Kemudian nanti kita akan beri kesempatan juga kepada Pak Ketua PGRI untuk beliau mungkin mau pamitan ya. Beliau saya taruh di belakang karena beliau pasti menangis. Nah, kalau di depan nanti ini acara nangis nanti itu. Makanya saya taruh di belakang beliau. Kemudian ya. Ya, kemudian Bapak Ibu sedikit saya sampaikan bahwa sebelum tanggal 16 Juni ini informasi lain, ya informasi lain. Sebelum tanggal 16 Juni kami diminta laporan untuk pengimbasan IKM dan PMM di ini, mohon maaf saya selingkan ya, untuk ingat. Jadi kami akan mengadakan pengimbasan di 4 gugus secara maraton ya, mulai tanggal 27 ya, Sabtu, Rabu, kemudian terakhirnya di Gunung. Jadi ini perlu disampaikan dan banyak lagi sebetulnya yang akan saya sampaikan, tapi mungkin saya dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.